Para pemirsa, senang sekali kami bisa hadir kembali di Jendela Istana. Program yang membuka lebar cermin kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sosok negarawan yang tak pernah lelah bekerja untuk Indonesia. Dari pengambilan keputusan strategis di istana hingga momen humanis yang membuat pemimpin kita semakin dekat dengan rakyatnya. Bersama saya Rika Indria Suari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas yang mungkin saja menjadi titik balik arah pembangunan nasional. Dari Papua hingga Sumatera, dari desa nelayan hingga tambak ikan, semua bergerak cepat dalam satu komando. Tidak boleh ada rakyat yang menunggu terlalu lama untuk makan dan hidup layak. Indonesia, negeri yang subur. Namun, belum semua rakyatnya cukup makan. Di balik keindahan alam dan kekayaan sumber daya, ada PR besar yang sedang menanti, kedaulatan pangan. Di Istana Merdeka Jakarta, sebuah keputusan besar diambil. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas, bukan sekedar agenda rutin, tapi perintah langsung untuk bangsa. Dipimpin Bapak Presiden, arahan beliau, semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Tidak lagi ada ruang untuk birokrasi lamban. Presiden Prabowo Subianto memahami setiap hari yang terbuang berarti akan ada perut yang tetap lapar. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pembangunan bukan sekedar kertas kerja, akan tetapi soal hidup dan mati rakyat kecil. Wanam, Papua. Disinilah ujung dari visi besar itu diuji. Sebuah wilayah yang dulu hanya semak, kini sedang dibuka jalannya, dibangun pelabuhannya, dan disiapkan sawahnya. Nah, khusus Wanam tadi, sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang, untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya. Tidak hanya Wanam, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, semua bergerak. Semua ditargetkan menjadi lumbung pangan baru. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan pangan bukan hanya soal kenyang, tapi soal gizi, kekuatan anak bangsa. Di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia menyiapkan senjata barunya, yaitu tambak. Percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Nah, Menteri Kelautan Perikanan akan membangun 20.000 tambak. Itu juga diminta untuk dipercepat. Tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan. 20.000 dulu dari target 70.000 hektar. Nah, tadi ada Menteri Keuangan, kira-kira itu program itu, sehingga bisa didengar langsung oleh Kementerian Keuangan, sehingga ini bisa sinkron ya, dan bisa cepat dilaksanakan. Itu kan. Di bawah program kooperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan, Presiden Prabowo Subianto ingin lebih dari sekedar proyek. Presiden Prabowo Subianto ingin membangkitkan martabat desa, membuat setiap sudut negeri merasa Indonesia tidak lupa pada mereka. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan.
Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta percepat. Presiden Prabowo Subianto tidak menjanjikan surga, tapi menawarkan kecepatan, efisiensi, dan tindakan. Bagi Presiden Prabowo Subianto, ini bukan soal popularitas, akan tetapi soal amanat rakyat. Satu hal yang kini menggema dari Istana Merdeka ke ujung negeri, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Percepatan bukan pilihan, ia adalah kebutuhan. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang berlari. Mengejar ketertinggalan, mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Ketika pemimpin seperti Presiden Prabowo Subianto berkata percepat, maka sejarah pun tidak punya alasan untuk menunggu. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.